Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua mahasiswa saya untuk mata kuliah pengolahan citra digital? Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat rekaman pendek terkait tentang materi pengolahan citra digital. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang konsep steganografi. Nah, mungkin bagi mahasiswa saya yang pernah mengambil mata kuliah kriptografi, di mata kuliah tersebut ada materi tentang pengenalan steganografi. Nah, sebenarnya materi yang akan saya sampaikan hari ini itu nanti akan ada kaitannya dengan materi kriptografi yang pernah saya sampaikan di semester sebelumnya. Nah, tetapi bagi mahasiswa saya kali ini yang belum pernah mengikuti mata kuliah kriptografi, jangan khawatir karena akan saya jelaskan dari awal dan lebih mendetail lagi di materi uh, pengolahan citra digital ini. Oke, nah mungkin uh, kalian pernah mendengar istilah kriptografi atau steganografi. Sekilas dulu tentang kriptografi, nanti akan saya jelaskan steganografi dan nanti kita akan mengambil kesimpulan apa perbedaannya antara steganografi dan kriptografi dan apa kaitannya antara steganografi dengan pengolahan citra digital. Baik, kalau kriptografi itu merupakan ilmu dan seni untuk mengamankan data dalam bentuk sebuah sandi. Jadi misalkan kalau kalian pernah ngelihat password itu dalam bentuk enkripsi, dalam bentuk sandi-sandi yang tidak bisa ditebak atau dalam bentuk simbol-simbol. Nah, itu sebenarnya salah satu pemanfaatan dari ilmu kriptografi, yaitu untuk mengamankan pesan atau data supaya orang lain itu tidak mengetahui bahwa di dalam uh, teks tersebut atau informasi tersebut itu ada informasi yang lebih mendetail di dalamnya, bukan diilustrasikan dalam bentuk sebuah sandi-sandi atau simbol-simbol. Nah, sekarang bagaimana untuk steganografi? Oke, kita bahas. Pertama, definisi steganografi dulu. Nah, steganografi itu adalah ilmu dan seni untuk menyembunyikan pesan rahasia atau hiding message sedemikian sehingga keberadaannya atau eksistensinya pesan tersebut tidak terdeteksi oleh indera manusia. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kriptografi dan steganografi itu sama-sama memiliki kalimat ini, ya, ilmu dan seni. Jadi ada sainsnya, ada seninya. Kenapa ada seninya? Karena dalam steganografi itu banyak metode-metode. Kriptografi juga seperti itu. Banyak metode-metode sehingga dari metode-metode itu kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhannya sehingga itu nanti bisa di apa namanya dikembangkan lagi. Nah, kemudian kata steganografi itu berasal dari bahasa Yunani awalnya, yaitu tulisan tersembunyi atau covert writing. Oke, steganografi membutuhkan dua properti. Yang pertama ada wadah penampung dan data rahasia yang akan disembunyikan. Jadi ketika kita membuat apa namanya algoritma steganografi, maka yang harus kita siapkan itu ada dua. Yang pertama wadah penampung dan yang kedua adalah data rahasianya. Nah, wadah penampung ini bisa disebut sebagai carrier atau pembawa atau citra penampung. Nah, citra penampung ini bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa audio, atau bisa berupa file. Tapi pada pembahasan kita kali ini fokusnya adalah untuk di bagian wadah penampung, kita hanya bahas tentang citra atau gambar. Kemudian data rahasia yang disembunyikan. Nah, di bagian data rahasia yang akan disembunyikan itu bisa apa saja? Bisa video, bisa audio, bisa teks, bisa juga gambar. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa
data rahasia yang akan disembunyikan itu ukurannya tidak boleh lebih besar dibandingkan daripada wadah penampungnya atau media penampungnya. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa steganografi yang bersifat digital itu menggunakan media digital, misalkan seperti citra, suara, teks, video, dan data rahasianya pun yang disembunyikan juga dapat berupa citra, kemudian suara, teks, ataupun video dan lain-lainnya. Nah, yang terpenting adalah bahwa apapun yang kita gunakan, baik itu wadah penampung dan data rahasia, itu harus memiliki format dalam bentuk bit. Kalau tidak dalam bentuk format bit, maka tidak bisa dijadikan sebagai subjek ataupun objek dari steganografi. Oke, kemudian sejarah steganografi. Kapan sih steganografi itu pertama kali ditemukan? Jadi sebenarnya steganografi itu bukan hal yang baru. Karena steganografi itu sudah dikenal oleh bangsa Yunani dari zaman kerajaan Herodatus, yaitu penguasa Yunani yang mengirimkan pesan rahasia dengan menggunakan kepala budaknya atau prajuritnya sebagai media. Jadi di zaman itu steganografi itu sudah digunakan untuk menyembunyikan rahasia, tapi caranya tidak digital seperti sekarang. Jadi misalkan ada prajurit, kemudian kepalanya dibotaki. Nah, setelah dibotaki, kepala tersebut dituliskan pesan-pesan yang dianggap rahasia, kemudian prajurit tersebut nunggu rambutnya tumbuh dulu, nunggu gondrong dulu. Setelah gondrong baru nanti prajurit tersebut dikirim, misalkan ke kerajaan lainnya atau ke gubernur ataupun yang lainnya, sehingga ketika misalkan dalam perjalanan si prajurit ini tertangkap oleh musuh, musuh tidak tahu bahwa prajurit itu sebenarnya membawa pesan rahasia yang ada di kepalanya. Nah, nanti setelah prajurit tersebut sampai ke tempat tujuan, maka rambut tersebut akan dipotong sehingga nanti yang menerima pesannya bisa eh, membaca pesan yang disampaikan oleh si pengirim. Nah, itu di zamannya steganografi seperti itu caranya. Nah, hanya saja kalau sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Nah, kalau sekarang eranya digital, maka menyembunyikan pesan itu di dalam media lainnya. Nah, secara digital tentunya. Oke. Nah, di era digital saat ini, ya, misalkan contoh penggunaan steganografi seperti ini. Nah, ini saya punya sebuah gambar, ya, punya sebuah gambar. Misalkan nama filenya adalah papers.pmp. Dia dalam format citra digital. Kemudian gambar ini tadi, ini akan saya jadikan sebagai cover. Jadi dalam steganografi itu ada istilah yang namanya cover image. Ya. Jadi cover image ini digunakan untuk menampung pesan rahasianya. Nah, dalam hal ini misalkan dalam bentuk gambar, formatnya adalah BMP, yang nantinya cover ini akan digunakan untuk menyembunyikan sebuah dokumen berformat PDF. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa citra ini bentuknya, maksud saya media ini tidak harus citra, bisa berupa video, bisa berupa audio, dan apa namanya file-file yang lainnya. Nah, ini yang pertama, kita butuh covernya untuk penampung pesannya. Nah, yang kedua, tentunya kita juga butuh uh, pesan rahasianya. Nah, misalkan dalam hal ini pesan rahasianya itu dalam bentuk dokumen berformat PDF. Nah, nantinya
dokumen berformat PDF ini akan disisipkan ke gambar tadi, sehingga orang lain melihatnya sebuah gambar, bukan melihat sebuah dokumen. Nah, secara kasat mata orang harus melihat gambar itu asli, tidak ada perubahan ataupun penurunan citra yang terlalu signifikan. Kenapa? Kalau nanti citranya terlalu signifikan perbedaannya, maka orang lain akan curiga. Orang lain akan tahu bahwa ini citranya berbeda dengan yang aslinya, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa dalam gambar tersebut ada sesuatu atau ada informasi yang disembunyikan. Nah, setelah citra cover tadi atau cover image tadi digabungkan dengan pesan rahasianya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menggunakan algoritma tertentu untuk menyisipkan pesan ini tadi ke dalam covernya, sehingga jadinya seperti ini hasil penyembunyiannya. Jadi citra papers.bmp tadi disisipkan dengan dokumen berformat PDF, sehingga orang lain melihatnya adalah, oh ini tetap gambar. Secara kasat mata, secara visual manusia, ini tidak ada perbedaannya dengan yang aslinya. Padahal sebenarnya di dalam citra ini itu sudah terdapat dokumen atau pesan atau informasi yang kita anggap sebagai rahasia. Nah, ini konsep dasar tentang steganografi. Nah, sampai di sini saya mau mengulang lagi sekilas bahwa dalam steganografi itu yang pertama yang harus kita siapkan adalah cover image. Cover image ini yang akan kita gunakan sebagai wadah penampungnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pesan rahasianya dalam bentuk TXT misalkan, atau dalam bentuk Word, atau dalam bentuk PDF, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita butuh algoritmanya. Nah, algoritma ini fungsinya buat apa? Algoritma ini fungsinya adalah untuk menanamkan pesan rahasia tadi ke dalam citra penampung. Nah, sehingga citra penampung itu tadi secara kasat mata tidak terlihat bahwa ada perbedaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu tadi banyak algoritmanya. Nanti akan kita bahas algoritma-algoritma apa saja yang bisa digunakan untuk menyisipkan pesan ke steganografi. Nah, tapi perlu juga kalian perhatikan bahwa pesan yang sudah disisipkan ke dalam citra digital tadi atau wadah penampung tadi itu harus bisa diekstraksi. Harus bisa diekstraksi supaya pesan tersebut bisa diterima, bisa bisa dibaca lagi oleh si penerimanya dalam keadaan utuh tanpa ada pesan yang tidak bisa diekstrak. Nah, istilah seperti itu dinamakan dengan proses ekstraksi. Jadi, dalam steganografi itu ada istilah namanya embedded. Embedded itu adalah menyisipkan pesan. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi. Nah, ekstraksi ini adalah mengeluarkan pesan rahasia tadi dari citra sehingga informasinya utuh bisa dibaca, bisa dimengerti oleh si penerimanya. Nah, ini disebut sebagai proses ekstraksi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Nah, dalam steganografi itu ada teknik penyisipan data. Nah, nanti teknik penyisipan data ini akan mempengaruhi metode yang akan digunakan. Nah, dalam steganografi ada dua cara menyisipkan data. Yang pertama dengan menggunakan domain spasial, yang kedua dengan menggunakan domain frekuensi. Nah, apa bedanya? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah dengan menggunakan domain spasial. Nah, domain spasial ini cara kerjanya adalah dia menggunakan konsep koordinat yang berupa baris dan kolom. Berarti yang pernah saya jelaskan dulu bahwa representasi citra itu kan terdiri dari pixel, titik-titik yang disebut sebagai pixel
yang merepresentasikan bentuk baris dan bentuk kolom. Nah, domain spasial ini memanfaatkan ini, pemrosesan pixel by pixel, sehingga eh, penyisipan pesannya itu nanti akan ditanamkan ke pixel dengan koordinat yang keberapa, koordinat yang keberapa. Nah, tapi domain spasial ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah komputasinya lama. Artinya proses penyisipan pesan itu, penyisipan pesan atau informasi ke dalam citra itu lama. Apalagi kalau citranya tersebut ukuran spasialnya tinggi. Ukuran spasial tinggi itu berarti ukuran resolusi atau ukuran pikselnya lebih banyak, maka dia semakin lama. Kok bisa seperti itu? Karena dia baca titik per titik, pixel by pixel. Semakin banyak pixel yang diolah, maka akan semakin besar dan semakin membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini domain spasial. Lalu yang kedua, ada domain frekuensi. Nah, domain frekuensi ini cara kerjanya adalah melakukan perubahan terhadap intensitas pixel dari frekuensi yang rendah ke yang tinggi atau sebaliknya dari yang tinggi ke yang rendah. Pemrosesannya itu berdasarkan pemilihan frekuensi yang akan difilter atau tidak. Nah, kalau pixel by pixel tadi, pixel mana yang mau dipilih? Nah, kalau yang frekuensi ini, frekuensi mana yang mau dipilih, yang difilter? Yang tinggi atau yang rendah. Kalau yang tinggi dirubah menjadi yang rendah, kalau yang rendah dirubah menjadi yang tinggi. Nah, kelebihannya adalah domain frekuensi ini komputasinya relatif lebih cepat. Apalagi kalau ukuran spasialnya tinggi. Nah, ini kebalikannya dari yang domain spasial tadi. Jadi kalau yang ini semakin tinggi eh, ukuran pixelnya atau ukuran filenya, maka proses komputasinya akan relatif lebih cepat. Itu dulu untuk penjelasan secara langsung melalui rekaman ini. Dan jangan lupa isi diskusi forum, kemudian isi post-test, dan jika ada tugas silahkan dikumpulkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Selamat belajar dari rumah, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan kemana-mana, dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.